Saudara-saudara, Salam Alaihim, salam damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu kisah menarik di dalam kitab suci adalah peristiwa air bah pada zaman Noah atau Nuh, yang sering terlewatkan atau terlupakan dari pikiran dan ingatan kita adalah bahwa sumber air yang memenuhi bumi ini apakah dari air hujan saja atau ada sumber yang lain. Nah, inilah saudara-saudara, dalam video ini saya akan sampaikan sumber-sumber air mana saja yang membuat bumi ini penuh dengan air. Mari saudara-saudara, kita nikmati. Di dalam kitab Beresit atau Kejadian 7 ayat 4 dikatakan bahwa Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu melenyapkan segala apa yang ada yang telah dia janjikan selama 40 hari 40 malam. Dan saat itulah usia Noah atau Nuh ketika air bah datang pada usia 600 tahun. Dan di dalam ayat 12 dari pasal 7 kitab Kejadian itu disebutkan bahwa hujan lebat itu memenuhi bumi. Sampai gunung-gunung yang paling tinggi pun itu tidak kelihatan. Bahkan air di atas gunung itu masih sekitar 15 hasta. Dan hujan lebat terjadi 40 hari 40 malam. Saudara-saudara yang terkasih, apakah air itu saja, air hujan saja, yang membuat bumi ini penuh dengan air? Ternyata saudara-saudara, ketika kita disingkapkan kebenaran itu, barulah kita mengerti saudara. Mungkin kita terlewatkan selama ini, tidak kita fokus, yaitu di dalam kitab Kejadian 7 yang ayat 11 itu saudara. Segala mata air samudra raya terbelah dan tingkap-tingkap langit terbuka. Inilah saudara-saudara, berarti apa? Sumbernya bukan hanya air hujan saja. Terus bagaimana? Marilah kita saudara-saudara lihat berikutnya supaya kita lebih jelas saudara-saudara. Berdasarkan kitab Beresit atau Kejadian 7 ayat 11 tadi, kita dapat melihat di sini bahwa yang jadi sumber mata air itu ada 3 yang menjadikan bumi ini penuh dengan air. 2 sumber mata air maha besar yang dibuka Tuhan Elohim Sang Pencipta langit dan bumi adalah, yang pertama adalah sumber mata air maha besar yang di bawah samudra, seperti pasal 7 ayat 11 dalam kitab Kejadian tadi. Dan di dalam kitab Yobel 5 ayat 24 atau Sefer Hayufelim mengatakan bahwa Elohim membuka 7 pintu air yang ada di dasar samudra. Di dalam bahasa Ibraninya itu adalah disebut Tehom. Kemudian yang kedua, sumber mata air maha besar yang dibuka oleh Tuhan Khalik langit dan bumi adalah mata air yang di atas langit. Tadi di dalam Kejadian 7 ayat 11 dikatakan tingkap-tingkap langit terbuka. Dan itu dijelaskan di dalam Sefer Hayufelim bahwa Elohim membuka 7 pintu air di langit atau cakrawala. Yang ketiga adalah saudara, adalah turunnya hujan yang sangat lebat. Dengan demikian kita dapat melihat ini, yang dari atas itu air hujan ditambah dengan keluarnya air yang sangat besar dari pintu-pintu air yang ada di langit. Kemudian
dari tadi dasar Samudra Raya, 7 pintu air yang maha besar dibukakan oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ketika di dasar samudra ini 7 pintu air maha besar dibuka oleh Elohim yang menciptakan, maka air laut itu kan naik begitu tinggi dan masuk ke daratan, menggenangi daratan. Kalau itu berlangsung 40 hari 40 malam, betapa dahsyatnya dunia ini akan bergolak demikian pesat karena datangnya air yang dari laut, demikian juga yang dari atas. Yang dari laut saja seperti super maha besar, tsunami dahsyat, airnya naik sangat tinggi dan memenuhi daratan. Oleh sebab itu disebut gunung yang paling tinggi pun tenggelam. Kemudian kita mungkin berpikir, apakah yang di atas langit itu ada sumber air? Kok di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kok enggak pernah dijelaskan ya kalau di atas langit itu ada sumber air? Saudara-saudara yang terkasih, di dunia ini, alam semesta ini ada yang masih tersembunyi dan manusia belum mampu mengungkapkannya. Mengapa Mose atau Musa tahu mencatat itu? Menjadi bagian fakta sejarah dalam kitab suci. Di dalam kitab Sefer Hayufelim dikatakan bahwa malaikat Tuhan mendikte Mose atau Musa ini tentang peristiwa-peristiwa yang Mose sendiri tidak mengerti, yaitu peristiwa air bah, termasuk sumber air ini, saudara. Dan untuk air yang ada di atas langit, itu sebenarnya di dalam kitab Beresit atau Kejadian sudah diterangkan, saudara. Yaitu di dalam kitab Kejadian 1 ayat 6 sampai 7. Di situ dikatakan bahwa di dalam Kejadian 1 ya, ayat 1 itu kan dimulai dipenuhi semuanya dengan air. Kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 6 sampai 7 ini kita membaca di dalam kitab itu Tuhan Elohim menciptakan langit atau cakrawala yang memisahkan air di atas cakrawala dan air di bawah cakrawala. Jadi yang tadinya semua dipenuhi air ini dipisah jadi dua oleh namanya cakrawala atau langit. Sehingga oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu, air yang di atas langit menjadi sumber mata air di atas langit. Kemudian air yang di bawah langit menjadi sumber mata air yang disebut lautan atau Samudra Raya. Nah, disitulah saudara-saudara kita bisa mengerti ternyata menurut fakta sejarah kitab suci yang bicara yang Tuhan sendiri yang menciptakan bahwa di atas langit ada sumber mata air. Dan ketika air bah itu, saudara, Tuhan bukakan sumber mata air, ada 7 sumber mata air dibukakan. Bayangkan dari langit akan tercurah ke bawah, saudara. Ditambah air hujan. Loh, kok ditambah air hujan? Iya, saudara-saudara. Karena apa? Air hujan itu bukan di atas langit, tapi di bawah langit. Jadi awan-awan itu di bawah langit, saudara. Nah, awan itu kalau sudah tebal, mengandung air, kemudian akan jatuh menjadi hujan. Kalau kandungan airnya sedikit, hujan rintik-rintik. Kalau ketebalan awannya itu mengandung air yang sangat banyak, hujannya lebat, deras sekali. Itulah saudara. Tapi ingat, hujan itu di bawah langit. Jadi yang di bawah langit ada 2. Air hujan kan naik dari bumi. Kabut naik, kemudian membentuk awan, pada saatnya turun hujan. Kemudian dari sumber mata air samudra tadi, sehingga air laut naik dan memenuhi daratan. Masih ditambah sumber air di atas langit. Tentunya airnya sangat banyak, itu diturunkan ke bumi. Bumi penuh. Karena itu seluruh dunia
penuh dengan air, gunung yang paling tinggi pun akan tertutup. Luar biasa saudara. Dan air itu menggenangi bumi selama 5 bulan atau sekitar 150 hari. Begitu dahsyatnya saudara. Jadi di sini kita melihat berdasarkan sumber kitab suci yang kita baca tadi, kita menyadari bahwa itulah sumber-sumber mata air sehingga terjadi air bah yang sangat besar. Nah ini saudara-saudara, bahan ini perlu diajarkan di sekolah sabat atau sekolah minggu. Sehingga sejak kecil anak-anak mengerti. Puji Elohim, Khalik langit dan bumi saudara, kita dibukakan mengenai hal ini. Dan itulah kehancuran segala apa yang di atas bumi. Selama penciptaan sampai dengan Noah, habis semua. Dan mulailah kehidupan Noah sekeluarga. Itulah tumbuh hal-hal yang baru. Jadi ada masa tumbuhan, hewan-hewan, kemudian alam ini sebelum Noah dan setelah Noah. Dan setelah Noah sampai sekarang ini saudara, nanti juga akan dilebur langit dan bumi ini oleh Elohim Sang Pencipta, bukan dengan air bah lagi, tapi dengan api dan belerang. Saudara-saudara, bersyukurlah kita saudara dapat memahami ini. Dengan mengerti, kita bersyukur bahwa kita punya sumber yang hakiki, yaitu kitab suci. Kitab suci sumbernya adalah dari Tuhan Elohim Sang Pencipta, dari pasti benar. Itulah sebabnya kita boleh berbahagia karena punya Tuhan yang hidup, yang menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, yang menganugerahi keselamatan melalui Mesias yang sudah disalib, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dan tidak mati lagi, dan dia sekarang ada di samayam surga dan akan datang lagi. Oleh sebab itu ketika masa-masa ada sekarang ini, sebelum langit dan bumi dihancurkan dan dibangun langit bumi yang baru yang kekal nanti, marilah kita bertobat, marilah kita jalani hidup sesuai firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Puji syukur saudara-saudara, saya percaya saudara yang haus kebenaran dipuaskan oleh Tuhan. Saudara yang mencari kebenaran akan menemukan kebenaran yang dari Tuhan. Kalau saudara tulus, apa yang saudara inginkan sungguh terjadi atas hidup saudara. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati saudara. Dalam segala apa yang saudara rancangkan, lakukan, dan semua aktivitas apa yang saudara miliki dan harapkan diberkati Bapa Yahweh. Berhasil dan beruntung, hidup saudara sehat, umur panjang. Haleluya. Amin.